Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Septania Sivaku Ramadhara Maharani dari kelas 1A BPSI. Dalam video kali ini, saya akan membicarakan tentang ciri-ciri pembicara yang ideal. Ciri-ciri pembicara ideal antara lain memilih topik yang tepat, menguasai materi yang akan disampaikan, memahami pendengar dan situasi saat itu, merumuskan tujuan yang jelas, menjalin kontak dengan pendengar, memiliki kemampuan linguistik yang baik, memanfaatkan alat bantu yang ada, dan memiliki penampilan yang menarik. Berikut ini saya berikan cuplikan video dari Zevana Latisa. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku lagi di rumah aja dan emang anjuran dari pemerintah kan kita emang udah diusahakan kalau bisa di rumah aja. Ini udah hari ke-6 aku di rumah aja. Kemarin sebetulnya aku keluar rumah karena aku perlu beli beberapa barang di supermarket dan aku harus ke ATM juga untuk ngambil uang. Dan yang aku rasain pas kemarin keluar rumah pertama kali itu ada rasa bersalah. Aku ngerasa bersalah, aku ngerasa takut dan deg-degan yang agak berlebihan karena aku jadi takut untuk megang apapun yang ada di sekitarku gitu. Even waktu aku ke ATM, aku mau pencet angkanya itu aku pakai bolpen, jadi nggak pakai jariku sendiri karena aku takut aku bisa ketempelan virus lah atau bahkan aku bisa menularkan virus ke orang lain. Jadi agak parno berlebihan. Aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Apakah aku lebay atau memang seharusnya ini yang harusnya kita semua lakukan. Jadi aku mau ngobrol langsung dengan sepupuku yang kebetulan adalah dokter spesialis THT yang praktek di RSCM, namanya Dokter Angga. Jadi di sini teman-teman juga bisa ikutin juga obrolanku sama Dokter Angga. Kita akan melakukannya secara social distancing alias jaga jarak. Sambil jaga jarak, aku video conference di rumahku dan Dokter Angga di rumahnya juga. Jadi ikutin aja obrolanku dan enjoy watching. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Hai Rang. Halo. Nah, ini udah sama saudara gue di sini, Dokter Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT-KL. Rangga nih tiap hari prakteknya di RSCM, ya nggak, Rang? Iya. Oke, ini gue dapat beberapa, kayaknya sekarang emang informasi banyak banget sih ya, Rang, ya, terutama tentang corona ini. Jadi gue juga mau konfirmasi ke lo beberapa hal. Gue juga mau nanya apakah ini hoax ataukah ini benar. Nih, yang pertama, sebenarnya banyak banget. Gue ambil lagi beberapa. Contoh misalnya tadi lo udah bahas juga sih, obat malaria yang mengandung kloroquine itu hoax atau bisa menyembuhkan corona. Oke, jadi kembali ke tadi, belum ada panduan yang diakui secara internasional, tapi di negara lain banyak yang menggunakan kloroquine tadi sebagai regimen pengobatannya untuk pasien positif corona. Jadi di rumah sakit kita sendiri juga kita menggunakan itu. Berarti bisa dibilang itu fakta ya? Oke. Terus virus corona itu bisa ada di udara selama 3 jam dan bisa menempel di benda selama 9 hari. Itu hoax atau fakta? Itu benar. Jadi virus itu bisa menempel di permukaan sampai 9 hari, benar, tergantung dari jenis permukaannya apa. Apakah dia kayu, apakah dia besi, apakah dia plastik, seperti itu. Terus kalau dia bisa Kalau hidup di di kayu maksudnya lebih lama atau lebih cepat? lebih cepat. Jadi itu beda-beda, nanti kita coba bisa cari informasinya. Jadi kalau misalnya 9 hari itu di mana, kalau di kayu kalau nggak salah 5 hari gitu. Jadi intinya tergantung dari jenis permukaannya apa. Nah, kalau virus itu bisa bertahan di udara 3 jam, itu juga benar. Makanya tadi yang pertama-tama gue sempat sampaikan adalah hati-hati juga bahwa virus ini memang utamanya menular lewat droplet. Tapi bisa juga dia berubah menjadi airborne karena dia bisa hidup di udara 3 jam. Airborne itu jadi bayangin gini, kalau droplet, virus itu ada di uap air yang keluar dari badan orang yang Droplet maksudnya kayak bersin gitu. Itu Nah, kalau misalnya aerosol atau airborne atau ya tadi yang bisa hidup di udara itu, jadi virus itu ada di udara, melayang-layang, terbang-terbang di udara gitu. Aduh, itu dia yang serem ya, kita mana tahu ya. Ya, cuma memang ada untuk dia menjadi airborne itu harus ada
suatu mekanisme sendiri. Contohnya adalah tadi misalnya tindakan medis. Kayak misalnya kita intubasi. Intubasi itu pemasangan selang napas. Mm-mm. Nah, pada saat kita memasang selang napas itu beresiko untuk mengubah yang tadinya dia hanya di uap air, dia bisa jadi di udara. Gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk airborne ini yang paling beresiko sebenarnya adalah tenaga medis. Kalau untuk orang awam atau masyarakat luas ya mungkin mostly masih droplets. Rang, ini nanya personal sih. Lo sendiri ada rasa khawatir nggak sih? Since lo tiap hari ya Ya, terekspos aja secara lo nggak tahu gitu loh. ya rasa khawatir sih pasti ada lah, Zi. Apalagi kan maksudnya di rumah. Sebenarnya bukan cuma khawatir ke diri sendiri. Kalau diri sendiri ya kita sudah melakukan tindakan pencegahan lah. Tapi sebenarnya juga untuk orang-orang di rumah gitu karena dengan kita berisiko setiap hari terpapar itu kita bawa virus sebenarnya ke rumah. Mungkin bawa virus ke rumah gitu loh. Ya kan. Jadi orang-orang di rumah, orang-orang sekitar keluarga itu juga berisiko. Makanya ya gue sih khawatir pasti ada, cuman kan biar gimana pun ini harus dikerjain gitu kan. Kita nggak bisa juga dan petugas medis itu bukan orang-orang yang bisa work from home kayak Iya. orang-orang yang lain gitu. Kita harus mau nggak mau kita harus datang karena nggak bisa kita kerjain pasien dari rumah Iya. gitu. Jadi ya itu resiko kita gitu. Cuman ya itu harus dijalanin. Jadi ya khawatir pasti. Cuman yang bisa dilakukan adalah ya gue precaution di rumah sakit, tindakan pencegahan alat pelindung diri harus oke. Kemudian ya di rumah juga isolasi diri. Sebisa mungkin nggak usah kontak sama orang-orang di rumah. Jadi lo di rumah juga menerapkan isolasi diri dari orang-orang rumah ya? Mm-mm. Oke, oke. Rang, tadi kan lo bilang ngungkit soal APD atau alat pelindung diri. Emang Mm. sekarang ketersediaannya gimana, Rang, di sana? Iya, alat pelindung diri masih ada. Kayak saya sih, kalau gue sih cuma bisa ngomong yang di RSCM. Mm-mm. Alat pelindung diri masih ada, masih tersedia. Insya Allah sih masih cukup. Tapi kita ngomong ini kan sekarang. Tapi gimana nanti minggu depan, 2 minggu lagi, pada akhirnya kita pasti akan kekurangan. Makanya itu yang kita butuh. Oke, APD ya butuh banget. Oke. Terus kita lanjutin tadi nih hoax atau faktanya. Tadi udah Hmm. 2 ya. Yang ketiga minum jamu-jamuan, kunyit, empon-empon. Nah itu tuh banyak banget tuh informasinya. Hoax atau fakta sih? Eh, Sebagian sih hoax banyaknya. Hmm. Karena yang kita anjurkan sih memang menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dengan cara ya makan makanan yang bergizi. Sebenarnya itu cukup atau vitamin itu cukup. Tapi kalau misalnya jamu-jamuan ya karena memang dia jamu nggak ada penelitiannya gitu, cuman katanya ya sebenarnya gue nggak bisa saranin. Dan Hmm. juga kita mesti hati-hati karena jamu-jamuan itu ada yang diramunya dicampurkan dengan steroid. Oh Steroid gitu. itu kayak kalau kita minum apa sih methylprednisolon, dexamethasone itu steroid. Nah, kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam durasi yang panjang, itu justru bisa menurunkan sistem imun kita. Jadi harus Wah, hati-hati. iya. Dan itu nggak bisa dicek ya, maksudnya kita tahu dari mana gitu loh jamu itu mengandung Nggak steroid. bisa, makanya karena jamu itu kan obat tradisional. Heeh. Ada atau obat herbal lah. Ada obat herbal yang sudah terstandar, kalau itu sih relatif aman. Tapi kalau misalnya dia obat herbal yang kita nggak tahu penularan apa namanya pembuatannya seperti apa, komposisinya apa, dan itu biasanya kan dari mulut ke mulut tuh dari Ya. orang yang satu bilang ini jamu ini bagus apa Turun segala macam. temurun pirang sebenarnya ya kalau Ya, di ya makanya jadi ya harus hati-hati juga. Oke. Oke, kalau ini anak muda lebih kecil kemungkinan terpapar COVID-19. Hoax atau fakta? Itu sebenarnya hoax. Sebenarnya anak muda kemungkinan atau resiko paparannya sama Anak sama muda anak ini atau ya, mungkin kita batasin aja kali ya, sampai usia sekitar 30-an, 35. boleh ya sekitar segitulah. Pas ya orang-orang yang usia 20, 30 tahun itu memang sebenarnya resiko paparan sama. Dia bisa terinfeksi dengan rate yang sama dengan orang lain. Cuman infeksinya akan ringan atau tidak menimbulkan gejala. Hmm. Nah, makanya ini yang berbahaya karena orang-orang itu nggak merasa sakit, ya udah gue kan nggak sakit, gue boleh dong makan di mall, gue boleh dong ngopi-ngopi jalan-jalan nonton. Sedangkan kalau misalnya dia nafas itu ada uap airnya, ya kan?
Kalau dia exhale, buang nafas gitu, nggak harus batuk, dia buang nafas itu bisa tadi bisa menjadi droplet yang akhirnya menginfeksi orang lain. Yang orang lain itu bisa jadi orang lanjut usia kayak umur 60 tahun, 70 tahun yang dengan penyakit penyerta, misalnya ada diabetes, sakit gula, atau ada gagal ginjal, nah itu atau ada asma, nah itu bisa jadi berat buat mereka. Makin besar lagi kemungkinan untuk Ya. tambah buruknya ya. Jadi bukan berarti orang muda atau anak muda 20 tahun itu nggak mungkin terinfeksi. Cuman dia bisa jadi tidak bergejala gitu. Karena memang badan kita sebenarnya punya sistem pertahanan tubuh kan gitu. Nah, kalau sistem pertahanan tubuh kita itu baik, jadi virus yang masuk ke badan kita nggak akan bikin gejala dan dia akan dieliminasi sendiri oleh badan kita, akan bukan dihapus ya, akan dibunuh sendiri sama sama sistem imun kita. Gitu. Jadi udahlah kita jalan keluar, kita nggak ada gejala, pulang ke rumah dikira biasa aja, nggak taunya kita bisa Jadi nanti orang lain yang kontak sama kita bisa jadi udah sakit gitu. Iya, ini harus jadi perhatian banget. Ya. Oke, terus yang kelima, hoax atau fakta virus bisa menular lewat pandangan mata. Sebenarnya sih setengah hoax, gimana ya? Karena jadi gini, enggak? Oh, gue pikir hoax. sebenarnya rute virus itu masuk ke badan kita, terutama kan memang dari saluran nafas, bisa di hidung atau mulut. Cuman beberapa penelitian atau beberapa data juga menunjukkan kalau virus itu bisa masuk lewat selaput lendir yang di mata. Itu makanya kalau kita tenaga medis, kita selalu pakai goggle atau kacamata untuk mencegah. Nah, tapi bukan berarti pandangan mata bisa menularkan. Karena kalau misalnya kita misalnya ini jaraknya 2 meter, kita saling lihat-lihatan gitu ya, eye contact, itu bukan berarti bisa nularin. Gitu. Tapi kalau jarak dekat bisa? Kalau jarak dekat misalnya dia batuk atau gitu, kita hadap-hadapan. Dalam ya, keadaan sehat. Kalau sehat ya enggak. Enggak ya? Enggak, oke. Gitu. Cuman bahwa selaput lendir di mata itu bisa jadi sumber infeksi, bisa jadi rute masuk ke dalam badan kita, ya itu betul. Tapi pandangan mata kalau cuma lihat-lihatan tapi diem aja, nggak ada ngomong, nggak ada apa, ya nggak akan ketularan juga. Gitu. Ya, dan nggak ada batuk atau ngucek-nguceknya itu ya. Jadi yang kita butuhkan sih yaitu si alat pelindung diri, sama kita butuh masyarakat untuk benar-benar ikutin anjuran untuk di rumah aja. Sebisa mungkin ya. Ya, dan observasi diri sendiri, jangan panik, dan jangan berbondong-bondong datang ke rumah sakit untuk minta periksa, padahal nggak ada keluhan apa-apa. Ya hindarin, karena kalau misalnya orang-orang datang ke rumah sakit, itu sebenarnya meningkatkan resiko penularan mereka. Gitu. Jadi sebaiknya sih di rumah aja. Gitu. Oke. Sip, Rang, kalau gitu thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Lo praktek lagi nanti? Habis ini, berangkat. Oke, sip. Thank you banget ya, Rang. Semoga sama-sama. Salam buat nyokap, bokap semua. Dah. Nah, teman-teman, itu dia tadi obrolanku dengan Dr. Rangga, sepupuku, spesialis THT. Semoga kita semua sama-sama bisa menerapkan apa saran-saran yang dikatakan oleh Dr. Rangga tadi. Alasan saya memilih Zivana Latisa dalam video tugas kali ini karena ia pada awalnya memulai karirnya di Putri Indonesia, lalu mengepakkan sayapnya di bidang public speaking. Ia pernah mengisi webinar di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Dalam video di atas, nampak Zivana Latisa memiliki ciri-ciri pembicara yang ideal. Salah satunya, ia memanfaatkan alat bantu yang ada seperti laptop dan video conference. Karena apa? Video tersebut dibuat di saat pandemi yang sebagaimana kita tahu tidak memungkinkan untuk tatap muka. Selain itu, Zivana juga telah menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan, seperti 5 pertanyaan yang disampaikan kepada Dr. Angga, hoax atau fakta tersebut. Zivana Latisa juga memberikan tips kepada kita semua untuk menjadi pembicara yang ideal, yaitu menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi-materi dan berbicara di hadapan umum lewat tatap muka ataupun daring. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.